Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Syam dengan NIM C1414108. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial penjelasan seleksi ikan menggunakan data spreadsheet, yaitu yang berisi data mentah dari panjang ikan indukan. Kita langsung aja kayaknya ke spreadsheetnya. Kita share screen dulu. Nah, oke, di sini seperti yang saya sebutkan, udah ada data mentahnya. Kita rapikan ya, dari setiap selnya. Oke, selanjutnya karena laptop saya menggunakan format koma, itu dengan simbol titik kita ganti. Ctrl F, koma, ubah menjadi titik. Replace all, kita lakukan ke sheet berikutnya juga. Replace all. Di sini juga masih ada replace all. Oke, di sini karena datanya masih kosong, tidak perlu. Kita lanjut isi dari data seleksi individu. Oke, jadi case tadi kan kita butuh indukan dengan panjang terbaik ya. Jadi kita blok dulu semuanya. Yang ada di sini kita ubah largest to smallest. Udah, kita rata-ratakan. Sorry. Nah, rumusnya sama dengan average, lalu kita blok semuanya. Oke, nah ini desimalnya kita kurangi aja supaya lebih gampang dibaca. Nah, lalu datanya sebagai cut off atau nilai batas. Nah, datanya sampai yang ini 13 itu bisa kita ambil pakai ini aja sama dengan kita klik selnya. Kita tarik 13,8 tadi tidak disertakan ya, sorry. Kita back skip aja. Lanjut ke seleksi family. Ini caranya sama. Rumus rata-rata ini bisa kita copy paste aja karena dia akan mengikuti sel yang di sebelahnya. Sorry. Lalu untuk yang di sini bisa kita short sama seperti tadi, expand, kita bilang continue. Ini harusnya nggak ngubah data rata-ratanya, cuma ngubah urutannya aja. Sama, nambah 3, 12,3 harusnya tetap juga. Oke, lanjut. Between family, hasil seleksi between family adalah seleksi yang menggunakan satu family aja sebagai family terbaik. Di sini rata-rata yang terbesar adalah 16,3, jadi kita ambil yang family B. Kita tarik sampai data ke 35. Nah, sudah sesuai 14,2, 14,2. Lanjut yang median family adalah gabungan dari beberapa family. Kita ambil 10 yang terbaik juga. Sorry, yang tadi kan 35 terbaik. Ini kita ambil 10-10 sesuai jumlah sel yang diwarnainya. Sini kan ada 10 nih yang pink. Kita lanjut juga 10 yang terbaik dari atas family B. Kita tarik sampai sini. Family C sama juga. Paling bawahnya 13,2 ya. Ntar kita cek. Oke, 13,2 aman. 17,1, 17,1 aman. 15,8, 15,8. Lanjut ke sel ketiga. Apa? Sel ketiga, sorry. Sini adalah nilai kemungkinan indukan yang dihasilkan dari beberapa generasi. Untuk rumus rata-rata tadi sama sebenarnya. Ini bisa kita copy paste karena ini adalah keseluruhan datanya. Oke, ini ada 35 data. Sedangkan di sini ada 30 data doang. Nih, 30. Sini 30 juga nih. Jadi rumus yang kita copy paste tadi sebenarnya bisa aja, tapi kita kurangi J38 jadi sini J berapa nih? J33. Oke, ini bisa kita copy paste juga ke sini. Oke, nice. Lanjut, kita sort lagi yang ini sama seperti tadi untuk memilih indukan yang paling besar. Paling terbaik lah. Terus ini sama seperti tadi, kita blok sampai bawah sini. Untuk rata-rata sama, rumusnya average juga. Tapi di sini kita cuma pakai 10 data. Sorry. Nah, kita biarin aja dua angka di belakang sini. Untuk standar deviasi, rumusnya di sini ada STDEV. Kita blok 10 angka ini. Ini kita kurangi sampai dua angka di belakang koma aja, biar lebih gampang dibaca. Untuk yang di sini, rumus generasi pertama, itu kita akan random. Jadi rumusnya seperti ini. Norm dari NV, RAND, kurung, tutup kurung. Lalu kita isi dengan koma, karena format laptop saya itu koma yang bukan. Rata-rata laptop lain itu bisa titik koma. Disesuaikan aja. Nah, di sini ada petunjuknya sebenarnya pakai koma ya. Nanti laptop lain bisa titik koma atau ya bagaimanapun. Nah, untuk yang di sini datanya supaya nggak bergeser, nggak berubah-ubah, kita supaya ngelok di G4 ya, kita pakai FNF4. Ini kita klik FNF4 juga, atau bisa manual pakai dolar ditambahin di setiap sebelum unitnya ini. Kita enter, yes. Nah, lanjut kita tarik ke bawah, whoop, lolosan guys. Selanjutnya kita copy. Nah, di sini fungsi G1, saya akan saya jelaskan. Pertama kita Ctrl Shift V atau Ctrl ini sebenarnya bisa nih, Ctrl apa? Klik kanan di paste values. Di sini fungsinya untuk paste angkanya doang, bukan rumusnya. Nah, fungsinya ntar akan terlihat. Nah, di sini angkanya akan berbeda dengan tadi tetap kalau ini setiap kita refresh akan berubah. Oke, ini kita perkecil aja dulu. Ini desimalnya sebenarnya kita kurang supaya lebih gampang dibaca. Sampai satu aja. Kita rapikan. Rata-ratanya udah pasti ikut. Hasil seleksi. Ini kita seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, yang berubah kan ini doang nih. Yang ini udah tetap.
Ini adalah hasil variasi angka dari rata-rata dengan standar deviasi 0,81 ini yang di generasi sebelumnya. Untuk rata-rata di sini sama, ini bisa kita copy paste aja. Rumus yang di sini rata-rata dan standar deviasi. Nah, dia akan mengikuti yang bagian sini. Oke, ini juga bisa kita copy paste. Sorry, ini juga bisa copy paste. Lanjut kita ke yang rumus tadi bisa di copy paste juga sebenarnya. Tapi kita sesuaikan karena ini tadi di lock, kita ubah jadi M, ini M, kolom M, ini jadi kolom M juga. Nah, M4 dan M6 adalah rata-rata dan standar deviasi dari generasi sebelumnya. Kalau yang itu ntar aja. Ini kita tarik ke bawah, ini karena datanya masih random, kita pindah ke sini dengan kontrol, sorry, ini kita kontrol C, C dulu, C ini sorry, kontrol C, kontrol Shift V. Nah, datanya akan lock, nggak bakal berubah maksudnya. Rata-rata udah sesuai, oke. Seleksi juga bisa di paste sebenarnya. Dia akan ngikut sel yang di sini. Juga bisa copy paste, kontrol Z. Dia akan ngikut di sel yang ini. Oke, kita lanjut. Sisa isi yang ini aja sebenarnya. Nah, ini yang tadinya kolom M kita ubah ke jadi kolom S. Oke, ini kita tarik ke bawah kayak tadi. Kita kontrol C, sini kita kontrol Shift V, kita kurangi desimalnya, kita rapikan. Nah, kita udah dapat standar deviasi dari setiap generasi di sini, dari 0,8, 0,61, 0,68, 0,5. Hmm, sorry, pertama tadi kita lupa short ya, ini udah di short. Yang ini belum kita short, dari data tertinggi guys, sorry. Short largest to smallest. Nah, ini akan berubah, standar deviasinya harusnya lebih kecil umumnya. Ini kita short juga, largest to smallest. Nah, fungsi tadi kita ngelok ini adalah, bentar, ini kita ulang aja. Tadi karena dia bakal ngunci ke hasil sebelumnya. Ini tadi yang lupa kita short. Ini akan kita copy paste. Sorry. Sini aja. Kalau kita short, sorry. Harusnya terus males. Nah, ini juga karena udah ngelok ke sini ya. Dia akan mengikuti random yang sini. Cuman kita harus copy lagi ke sini. Ke yang kanan supaya dia mengikuti variasi yang terbaru. Ini kita control shift V, lalu kita short. Oke, ini udah otomatis berubah. Ini semuanya udah berubah sih. Nah, ini kita kurangi dulu ya. Dua angka, sudah. Dua angka aja. Nah, kita lanjut ke sheet berikutnya. Di sini udah pasti ngikutin dari kolom sebelumnya, jadi diambil data dari bobot G3 family A. Nah, yang ini sel yang G4. G4 itu ada di sini, G4. Jadi dia udah otomatis ambil dari situ. Oke, sorry. Kita kembalikan dulu Ctrl Z. Ctrl Z. Oke. Nah, ini udah kembali ke sel sebelumnya. Nah, lanjut kita hitung genetik gennya atau pertumbuhan atau apa ya, hasil genetik yang kita peroleh dari generasi sebelumnya. Untuk di sini G0, dari G0 adalah acuannya terhadap generasi induk pertama. Eh, ya, induk awal. Jadi rumusnya adalah ini, sorry, yang ini dikurangi ini dibagi ini juga. Nah, nah karena nantinya akan kita kurangi dengan G0 dan akan dibagi dengan G0 lagi, kita log aja ini bisa dengan F F4 tadi. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan seperti ini. C5 mengurangi C3 dibagi C3. Ini juga sama. Jadi pertumbuhan generasi 1, 2, 3 terhadap yang awal. Ini kita bisa kurangi desimalnya juga. Kita biarin aja dulu. Di sini rumusnya sedikit berbeda. Misal G1, kita bagi dengan ini. Sorry. Acuannya adalah satu generasi sebelumnya. Coba kita tarik. Nah, C5 kurang C4, nanti dibagi dengan C4. Karena genetik gen min 1 kalau di sini ya. Nah, ini akan sama di GG1, GG2-nya akan berbeda harusnya. Ya, berbeda. Di sini beda sedikit aja sih. C4, C3, C3. Sebentar, harusnya di sini sama. C4 min C3 dibagi C3. 152, 152. Atau karena digit. Oh iya. Nah, di sini berbeda ya, harusnya. Kalau yang bawah. Karena dia ngurangin ke C3.
Ini kalau ditambah harusnya beda nih. Bentar. 6, tiga, oke. Amin segini. Oke, kita coba manual yang di sini ya. C5 min, C3 sama dengan 2. Nah, terus kita bagi dengan C3. Nah, ini sama nih. Ini C4 harusnya jadi C3 juga. Oke, entahlah. Yang penting di sini udah sesuai rumusnya. C3, C3, oke, C3, C3. C5, C4, C3, C3. Oke, kita lanjut ke di sini pembulatan. Bobot family. Oke, di sini kita akan bulatkan. Oke, rumus problem 2. Number 6 digits. It's, koma 2. Nah, jadi fungsi 2 di sini adalah 2 angka di belakang koma. Kita tarik ke bawah, dia akan membulatkan yang di sini bukan hanya mengurangi digitnya. Kalau yang tadi di sini adalah fitur mengurangi digit, sedangkan kalau yang ini tuh benar-benar membulatkan sesuai digit yang sama. Lalu kita bisa copy paste sih. Sorry, di sini ada angka yang sama. Enggak harusnya. Oke, karena di sini nggak ada angka yang sama, kita bisa copy paste. Ctrl Shift V. Kita lanjut ke jumlahnya. Count if ini, koma, sorry. Count if-nya dari sini, koma, digit yang sini tertutup ya. Berapa nih? 10. Nah, jumlahnya satu. Jadi rumus di sini adalah menghitung berapa jumlah dari semua angka di sini yang jumlahnya sama dengan satu titik sini. Kalau di sini 18,3 2, maka akan muncul 2. Cuma karena di sini karena semua angkanya bervariasi, jadi hasilnya satu semua. Makanya tadi kita bisa copy paste semua datanya. Lanjut garis rata-rata. Ini bisa kita rata-ratakan sama dengan average dari data ini. Hmm, Oke, kita buka coding dulu. Sorry. Ini juga bisa di paste nilai aja. Nah, untuk ya di sini eh, digit terbanyak di sini karena semuanya satu. Kita tambah satu aja. Misal digit terbanyaknya 2, kita tambah satu jadi 3. Ya. Di bawahnya kita tulis 0. Selanjutnya untuk step terakhir kita olah data di sini menjadi besar recommended charge. Oke, yang ini. Oke, untuk supaya lebih oke ya. Mhm. Kita ubah dikit warnanya. Ini aja. Atau ini. Oke. Nah, untuk dari sini kan tadi kita udah blok. Sisanya kita tambahkan garis rata-rata pembatasnya atau cutoff-nya. Select data. Sini kita add. Series name-nya kita kosongin aja nanti otomatis diisi. Lalu yang X-nya kita blok. Yang Y-nya juga kita blok yang dua ini. Oke, oke. Nah, nanti akan muncul garis pembatas seperti ini yang fungsinya sebagai nilai cutoff untuk melihat sebaran data di sini. Jadi kalau dari plottingan sini ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang berada di bawah nilai rata-rata dan 1, 2, 3, 4, 5 data yang sebarannya itu ada di sebelah kanan. Untuk jangkauannya juga nggak terlalu jauh berbeda dari yang di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti ini bisa dinamai aja. Cukup sekian tutorial olah data dari saya mengenai seleksi ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.